Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Azmi Haikal dari kelas 13 3A akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Sistem Inventarisasi Barang Berbasis Web di PT Skalain Semesta. Untuk daftar pembahasan, yang pertama profil perusahaan, kedua latar belakang, ketiga tujuan, keempat IBAR, dan terakhir kesimpulan. Untuk PT Skyline merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang IT dengan memberikan layanan ESP, security, VPN, WAN, dan lain sebagainya dalam satu kesatuan. Untuk visi dan misi, menciptakan suatu inovasi produk dan jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan efektif, dengan didukung pemberian layanan yang inovatif dan dinamis dengan tetap memenuhi kebutuhan dasar setiap pelanggan. Memperkenalkan teknologi informasi kepada semua lapisan masyarakat serta membantu memberikan solusi yang tepat untuk setiap kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, efisien, dan terjangkau dengan tetap memberikan kenyamanan dan keamanan menyeluruh terhadap teknologi yang digunakan. Untuk latar belakang dimulai dari inventarisasi barang, di mana menurut KBBI, inventarisasi barang adalah pencatatan atau pendataan barang milik kantor, perusahaan, atau instansi atau lain sebagainya. Jadi di sini di PT Skyline, staf gudang masih menggunakan Microsoft Excel yang masih memiliki kelemahan yang diantara lain, pertama file yang banyak dan dibuat secara manual, yang kedua ada kemungkinan duplikasi file, dan yang ketiga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat laporan. Lalu tujuan penulis yaitu membuat sistem inventarisasi barang berbasis web, dan kedua menyajikan informasi mengenai barang yang telah diinputkan. Pembahasan selanjutnya web IBAR, yaitu mengenai aplikasi IBAR, analisis sistem, dan perencanaan sistem. Dimulai dari web IBAR. Web IBAR adalah inventarisasi barang aplikasi berbasis web yang dibuat untuk inventarisasi barang khusus di PT Skalain Semesta, di mana barang yang sampai kepada gudang dapat langsung dikelola oleh admin melalui aplikasi ini tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga lainnya. Untuk analisis pengguna, di sini ada user yang memiliki hak login, register, mendaftarkan barang, menghapus data barang, melihat data barang yang tersedia, mendata barang yang digunakan, mendata barang yang rusak, dan mencetak laporan barang yang sebelumnya telah diinputkan. Lalu untuk admin, dapat melihat daftar user dan menghapus user. Untuk analisis kebutuhan sistem menyediakan fitur untuk user antara lain login, register, mendaftarkan barang, menampilkan data barang, menampilkan fitur search, mendaftarkan barang digunakan, menampilkan data barang digunakan, mendaftarkan barang rusak, menampilkan data barang rusak, memiliki fitur edit barang dan hapus barang, lalu menyediakan fitur print data barang. Untuk admin, sistem menyediakan fitur login, menampilkan data user, dan menghapus data user. Untuk analisis software, di sini saya menggunakan Visual Studio Code yang digunakan sebagai text editor. Yang kedua, Google Chrome digunakan untuk uji coba browser, uji coba aplikasi IBAR. Dan yang ketiga, Balsamiq sebagai aplikasi untuk membuat mockup, Annex MPP sebagai penyedia layanan database. Yang terakhir, CodeIgniter sebagai framework dari aplikasi yang dibuat. Untuk ERD dapat dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya activity diagram, di mana untuk seluruh user diberikan fitur login, di mana setelah mengisi form login, sistem akan mengecek password apakah valid atau tidak. Bila data valid, maka pengguna akan ditampilkan ke halaman dashboard masing-masing. Lalu untuk register, hanya perlu mengisi form register, maka sistem akan mengecek data register apakah data sudah ada atau belum. Bila sudah ada, maka sistem tidak akan menyimpan data tersebut karena sistem tidak akan menyimpan data yang sama persis. Lalu untuk activity diagram user, di sini terdapat tambah barang, di mana user saat masuk ke halaman data barang maka sistem akan menampilkan halaman data barang. Lalu bila ingin menambah barang, maka harus klik tombol tambah alat, maka sistem akan menampilkan form tambah barang, di mana form tersebut bila diisi dan akan disimpan, maka data tersebut akan disimpan. Lalu edit barang,
di mana user dapat mengedit barang pada halaman data barang. Data barang dengan mengisi form edit barang, dan bila disimpan maka data akan disimpan ke dalam database. Lalu pada activity diagram gunakan barang, user harus masuk ke halaman data barang. Maka akan ditampilkan halaman data alat yang bila mana ingin digunakan hanya perlu mengklik tombol gunakan, maka sistem akan menampilkan form. Lalu bila data ingin disimpan, maka sistem akan menyimpan data tersebut. Untuk activity diagram pengembalian barang, user diminta untuk masuk ke halaman data barang yang digunakan, lalu sistem menampilkan halaman data alat yang digunakan, dan bila ingin mengembalikan barang kembali ke data barang, maka klik tombol kembalikan. Untuk melaporkan kerusakan ada pada halaman data barang, lalu sistem akan menampilkan halaman alat, maka bila ingin melaporkan hanya perlu menekan tombol laporkan. Maka isi form laporan kerusakan tersebut, bila sudah maka data akan disimpan. Bila perbaikan yang tadi pada data barang rusak telah dilakukan, maka hanya perlu user akan masuk ke halaman data barang rusak, maka hanya perlu menekan klik tombol selesai, maka data yang sebelumnya ada pada data barang rusak akan kembali ke data barang data barang. Untuk activity diagram admin, admin masuk ke dashboard dan menampilkan halaman data user. Lalu klik tombol hapus bila ingin menghapus user. Berikut adalah sitemap admin dan user. Ini adalah sitemap yang admin miliki. Dan ini untuk bagian user. Selanjutnya demonstrasi. Berikut adalah halaman dashboard dari admin aplikasi IBAR, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada halaman ini admin hanya dapat melihat jumlah user dan dapat juga menghapus user. Pada dashboard user, di sini diperlihatkan ada halaman dashboard, data barang yang digunakan, dan data barang rusak. Pada dashboard, di sini ditampilkan jumlah barang tersedia, jumlah barang digunakan, dan jumlah barang rusak. Dan di sini juga user dapat mengganti password dengan mengisi form berikut. Untuk data barang, di sini pada halaman data barang ditampilkan tabel mengenai barang yang telah diinputkan melalui tombol tambah barang. Di sini kita dapat menambah barang dengan memasukkan data pada form berikut. Dan ini tombol untuk mengedit barang, misalnya untuk router. Di sini kita dapat mengganti nama router menjadi merek, misalnya Microtik. Kita juga dapat menghapus barang pada form edit barang. Untuk pelaporan penggunaan data barang digunakan, di sini kita dapat menambahkan data dengan menginputkan data pada gunakan. Di sini kita menggunakan Microtik, kuantitas misalnya 1, penanggung jawab Wahyu, dan lokasi disimpan di kantor. Maka data akan tampil di sini. Dan bila ingin mengembalikan barang, misalnya sudah digunakan, kembali ke data barang, hanya perlu menekan tombol dikembalikan, dan barang akan kembali ke data barang. Lalu bila mana terjadi suatu kerusakan pada barang, kita hanya perlu menekan tombol laporkan, dan di sini mengisi form di mana
terdapat kuantitas yang rusak dan kerusakan yang diterima oleh alat tersebut. Maka data tersebut akan tampil pada tabel data barang rusak. Dan bila mana barang sudah diperbaiki, maka hanya perlu menekan barang diperbaiki, dan jika sudah, maka pada data barang akan muncul printer yang tadi rusak. Untuk print sendiri, misalnya kita akan print data barang, maka kita dapat mengkonversinya menjadi CSV, Excel, PDF, print, dan mengkopinya. Yang terakhir ada pada kesimpulan, dimana kesimpulan yang pertama, membuat sistem inventarisasi barang berbasis web dengan nama IBAR. Yang kedua, web IBAR menyajikan informasi mengenai barang yang telah diinputkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.